hal yang salah, maka kita memberikan penilaian yang salah. Jadi masing-masing kita kehidupan mata ini dihitung, ditulis oleh Tuhan. Yaitu di situ dikatakan ada dua kitab. Yang satu bilang kitab-kitab segala perbuatan yang salah. Kemudian di situ dikatakan kitab kehidupan, kitab perbuatan baik yang dicatat oleh Tuhan. Nah, ini ya, jadi ayat ini bisa baca. Jadi kecil besar, ya, tidak ada yang waktu anak kecil tidak berdosa, hingga Tuhan mencatat segala perbuatan yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya, yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu Tuhan mencatat semua. Mata kita lihat yang salah. Nah, ini saya kasih tahu, tapi nanti jemaat akan merasa tersinggung, jadi saya tidak usah kasih tahu. Kan setiap mata kan kita lihat. Ya, kalau laki-laki kan biasanya ke cewek ya. Bagian sasaran yang kita biasa lihat, betul? Kalau perempuan juga lihat bagian sasaran yang mana dia rasa penting. Ya kan? Atau tidak? Ini Tuhan mencatat. Kita tidak sadar bahwa itu salah. Kita tidak sadar bahwa itu salah. Tapi ya oke, ini mata lihat saja tidak salah. Tapi ingat, Tuhan bilang itu salah. Oke. Nah, ini nanti saya lebih banyak menjelaskan, nanti malam orang tidur juga jadi. Nah, lalu yang berikut di situ dikatakan Tuhan mengadili menurut perbuatan mereka. Menurut perbuatan. Kalau dia buat salah, ya yang salahnya lebih banyak. Ya. Kalau dia buat benar, ya yang benarnya daftarnya lebih panjang. Kadang-kala kita bilang, ya tidak apa-apa, Tuhan tidak lihat saya. Tuhan tidak lihat saya. Tapi ingat, mungkin suami selingkuh dengan perempuan lain, istri tidak lihat, tapi Tuhan catat itu ya. Begitu juga, istri selingkuh dengan laki-laki lain, suaminya tidak tahu, Tuhan tahu. Ya ini ya, termasuk saya juga begitu ya. Punya rahasia macam itu. Tapi ingat, catat. Tuhan catat itu. Kan Alkitab, Yesus bilang, yang Anda inginkan itu sudah kategori salah. Dosa, Matius 19. Jadi jemaat sekalian, ayat terakhir. Segala perbuatan kita dicatat. Lalu kapan dia akan buka? Ketika kita diadili. Ketika Yesus datang, kita akan diadili. Kemudian ya, saya ini yang Matius tadi, ayat 36 ke bawah, nanti baca di bawah. Ada yang bilang, Tuhan selama ini saya berikan persembahan banyak-banyak. Saya punya berpuluhannya kasih ke gereja. Saya perhatikan pendeta itu. Saya selalu ke gereja memuji Tuhan. Tuhan bilang, kan saya tidak tahu. Saya tidak kenal engkau. Ayat 15 dari Wahyu. Ayat 15 Wahyu 20 saya baca. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi ada orang yang di daftar buku itu tidak ada nama. Siapa yang tidak ada nama? Yang tidak menjadi orang Kristen yang benar. Yang tidak mengasihi Tuhan. Bilangan pasal 30 ayat 20. Yang tidak mengasihi Tuhan. Kemudian yang tidak mendengar suara Tuhan. Lalu yang tidak berbaut lengkap dengan firman Tuhan. Itu. Terakhir Wahyu pasal 14 ayat 13 katakan bahwa orang yang akan masuk surga, orang benar yang meninggal, segala perbuatannya itu menyertai perbuatannya itu, menyertai masuk ke dalam surga. Berarti Tuhan memperhitungkan segala kebaikan. Ingat, kebaikan berarti kita buat yang bukan, tetapi pertama ikuti firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Belajar mendengar firman Tuhan. Warga jemaat sekarang di sini anak-anak banyak yang tidak ke gereja. Ingat, warga GJLP, Anda lahir
didaftarkan oleh gereja, nama Anda di dalam gereja. Ketika Anda pergi, kita pergi, akan ditutup oleh gereja. Ya, karena itu saya minta supaya jangan lari dari gereja. Saya gereja silakan saja. Organisasi silakan, denominasi sih tidak masalah, tapi jangan lari dari firman Tuhan. Ini penting. Jangan lari dari firman Tuhan. Saya tidak tahu selama Nixon, ini teman kelas saya, teman angkatan saya, selama seumur hidupnya kalau dia berbuat baik, ya Tuhan yang mendaftarkan. Bukan gereja. Gereja hanya urus nama, kemudian arahkan firman Tuhan supaya Anda belajar firman Tuhan. Itu tugas gereja. Tapi nama Anda disebut sebagai orang yang betul percaya kepada Tuhan adalah Tuhan menilai. Berdasarkan penilaian. Jadi pengadilan yang akan diadili di sana adalah dia mempunyai 3 bukti dan saksi. Saksi adalah Tuhan, pengadilan Kristus. Saksi adalah Tuhan. Bukti adalah pendaftarannya itu. Pendaftaran yang dia buat menurut perbuatannya tuh. Lalu Tuhan bilang, oh ya saya sudah lihat engkau. Mazmur 139. 1 Samuel 2. Roh yang tidak bisa dapat dilihat dengan mata kita. Oh, itu pertama. Yang kedua, dia bisa dengan saudara sekeluarga ini. Betul ya? Ya kan sekarang kita lihat. Sebentar kita kuburkan ya, mungkin keluarga dekat yang akan ingat. Oh ya, Nixon itu begitu. Atau mungkin teman kerja yang akan ingat. Ya. Lalu yang berikut, pisahan yang berikut apa? Ini saya tidak ambil dari teks ini, di luar. Karena kata pisah adalah dia tidak akan dengar firman Tuhan. Kan sekarang saya berkhotbah ini untuk kita yang hidup. Kita baca Alkitab untuk kita yang hidup. Nixon tidak berlaku lagi. Oke, 3 hal itu. Nah, saya kembali kepada firman Tuhan tadi. Dia kumpulkan, kemudian memisahkan. Contoh yang diambil di situ adalah antara domba. Yang dicontohkan di situ adalah sifat domba ya. Masing-masing sifat, masing-masing karakter. Ada domba, ada kambing. Ya dipisahkan. Ya dipisahkan. Kalau kita berbicara domba, pertama itu domba. Disebut di situ dikatakan bahwa domba dia taruh di sebelah apa itu? Kiri kanan. Di Alkitab dia bilang apa? Kiri atau kanan? Yang pegang Alkitab? Kanan. Kanan itu maksudnya tangan terhormat atau yang jahat? Terhormat ya. Terhormat toh. Nah, kalau kambingnya taruh di situ dikatakan kiri. Berarti tidak terhormat. Kalau kita jabat tangan dengan orang lain, ya saya ini orang kidal. Beda ya dengan Anda yang tangan kanan. Kalau Anda sudah tahu dia tangan kanan tapi kasih dengan tangan kiri, setuju kah tidak? Nah, itu tanda marah kan? Tanda marah. Tapi tangan yang terhormat adalah ya kasih dengan tangan kanan. Nah, ini. Jadi karakternya Tuhan memilih. Tuhan menilai. Nah, setelah dia pisahkan domba dan kambing, lalu dia tentukan kemana engkau pergi. Kalau domba di situ dikatakan bahwa engkau diberkati, engkau diberkati, engkau dihargai dengan tempat, atau di situ dikatakan kerajaan yang disediakan oleh Bapakku. Ini Yesus yang berkhotbah, yaitu Bapa di surga, Allah Bapa. Nah, tapi kalau domba itu dikatakan kemana, kambing dikatakan kemana di dalam ayat yang kita baca? Kemana itu dia? Tidak ada di situ ya. Nah, bagi kita yang masih hidup, mari kita belajar firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kambing dan domba di mata Tuhan, manusia ini ada 2 jenis karakter yang kita miliki, yaitu kambing dan domba. Menurut saya, domba adalah hewan yang jinak, hewan yang turut, ya, mengikuti kemauan kalau diajar dengan baik. Tapi kalau kambing, kakak dia lari. Ini kita orang Papua ini tidak tahu pelihara kambing.
teman-teman kita orang Toraja atau orang-orang Makassar apa, mereka ini rajin biara. Ingat, kita ketemu di jalan-jalan, domba jarang, tapi kambingnya cukup banyak. Ya karena apa? Sifatnya liar. Sifatnya memang badannya apa, dia punya dagingnya enak tetapi liar. Liar. Manusia seperti itu di mata Tuhan. Kita hidup di dunia ini, Tuhan menilai kita seperti itu. Dari mana Tuhan tahu? Ya, dari hati kita. Mazmur 139. Dia katakan Tuhan menyelidiki hati, pikiran, mata, ya semua itu diselidiki oleh Tuhan. Kalau kita manusia hanya lihat wajahnya saja. Ya orang ini begini, ada pendek, kecil, besar, tinggi, berpakaian, tidak berpakaian. Tapi Tuhan periksa sesuatu yang kita tidak tahu di dalam. Pikiran kita itu dapat diselidiki oleh Tuhan. Dari situ baru Tuhan memberikan nama itu, kambing dan domba, atau domba dan kambing. Nah, jemaat sekalian, di situ sifat yang menjadi prioritas yang Tuhan menilai. Jadi sifat domba itu turut atau dengar-dengaran. Kalau kambing melawan, ya kambingnya melawan. Kalau domba setia, ya, kalau dipanggil ya datang. Tapi kalau kambing, dia tidak dengar itu, dia akan lari banyak. Dia lari-lari. Domba dia ikut, dekat dengan tuannya. Kambing tidak, lepas. Alkitab bilang berbaut. Bilangan pasal 30 ayat 20 yang kita dengar di situ. Berbaut berarti lengket. Nah, lalu lengket dengan firman Tuhan maksudnya. Nah, ayat dari Matius pasal 32 dan 34 sampai dengan 36 kita baca di situ apa yang kita buat, dia buat. Perilakunya ada di situ. Perilaku yang Tuhan senang ada di situ. Ya, itu bicara mengenai pelayanan hidup kita. Tidak bernapas berarti dia pisah dari apa? Sebetulnya itu pemisah.